Kali ini kita akan membahas seputar kesehatan gigi ya dok ya. Lebih detailnya mungkin tentang permasalahan gigi berlubang nih dok. Ya, apa sih dok yang dimaksud sama gigi berlubang? Apakah memang gigi berlubang itu hanya terjadi pada anak-anak atau bisa juga dialami oleh orang dewasa? Dok, kalau gigi berlubang itu sebelum memang gigi berlubang itu ada terasa sakit, nyeri atau gimana dok? Bisikin Raja, bincang asik bareng Raja. Biasanya sih kalau tahap-tahap awal tuh belum ada rasa sakitnya, Omti. Jadi makanya kadang pasien datang tuh udah dalam ada gejala ya, udah sakit itu sebenarnya udah telat sih. Gitu. Itu berarti sebenarnya udah lama banget prosesnya. Bener, perjalanan penyakitnya pasti udah lebih panjang. Jadi tahap-tahap awal biasanya itu baru ada terbentuk ini white spot namanya bintik-bintik putih atau bintik coklat di permukaan gigi. Awalnya itu, terus bisa juga terasa kok giginya permukaannya mulai kasar, terus kayak ada bau mulut atau makanan sering nyangkut. Nah itu sih salah satunya kalau belum ada sakit ya. Atau ada juga yang nggak sadar nih giginya berlubang terus tiba-tiba gusinya bengkak. Nah ternyata waktu diperiksa giginya berlubang. Jadi nggak mesti selalu patokannya sakit sih gitu untuk gigi. Dan apa namanya ya itu pengalaman Onti sendiri ya dok. Pokoknya kalau misalnya emang nggak ada masalah sih ya udah nggak kepikiran gitu kita masih bisa makan enak gitu kan. Ya itu tadi kalau misalnya memang kita udah bener-bener ngeras nyeri baru harus ini ke dokter gitu. Padahal itu nggak boleh sebenarnya ya dok. Nggak, karena dokter gigi itu salah satu dokter justru yang harus dikunjungin kayaknya. Harus dikunjungin. Jadi karena itu per 6 bulan sekali tuh harus dikunjungin. Jadi untuk dideteksi lebih dini kesehatan giginya sebelum ada rasa sakit itu. Jadi sebenarnya nyeri itu adalah kumpulan permasalahan-permasalahan yang sudah lama ya dok ya baru terasa nyeri. Baik. Nah dok, benar nggak sih kalau misalnya gigi berlubang itu akan mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan? Nah ini banyak orang yang nggak sadar gitu ternyata kesehatan gigi itu ada korelasinya sama tubuh yang lain. Dimana kalau misalnya lubangnya udah kronis nih, itu kan bisa bakterinya itu bisa mempengaruhi tubuh lain itu melalui pembuluh darah. Dia masuk gitu ya dok? Udah dia saluran akar ya. Dia udah masuk ke saluran akar terus dia terus turun sampai ke pembuluh darah. Betul. Soalnya juga ada beberapa penelitian menunjukkan itu ada korelasi hubungan antara kesehatan gigi dengan penyakit kardiovaskular. Makanya ada beberapa kadang dokter spesialis jantung itu menyarankan pasien yang akan operasi jantung itu selalu untuk periksa gigi dulu karena biar infeksinya nggak berulang gitu. Screening gigi dulu ya dok. Betul. Terus juga karena sakit gigi. Nah ya karena sakit gigi itu kan juga bisa bikin ini ya kita jadi kualitas tidur terganggu. Terus juga bisa bikin stres meningkat. Sama karena giginya sakit terus jadinya asupan nutrisi pun juga jadi terhambat ya, jadi berkurang. Terus jadinya bisa juga ini nih konsentrasi jadi menurun karena sakit kayaknya kita jadi nggak konsen kan mau kerja jadi produktivitas tuh pasti berkurang. Banyak sih sebenarnya macam-macam gitu. Dari hanya gigi berlubang ternyata itu bisa mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Jadi memang kita tuh harus benar-benar menjaga kesehatan gigi ya dok ya. Baik, nah dokter kalau misalnya giginya itu udah terlanjur berlubang nih, nah apa dok yang kita harus lakukan? Apa saja perawatan gigi yang harus kita lakukan? Yang pertama ya, jadi sahabat Zara itu jangan sedih nih kalau tiba, aduh ternyata udah ada lubang nih. Yang utama yaitu tentu periksakan dulu giginya ke dokter gigi ya. Jadi nanti dokter gigi akan mencek giginya, dilihat klinisnya, itu indikasinya kemana aja. Nah kalau untuk tadi yang tahap awal lubang gigi yang ringan itu kan misalnya belum ada
cekungan baru white spot aja, mungkin bisa dipakaikan aplikasi topical si fluoride tadi untuk meremineralisasi gigi. Terus kalau misalnya lubangnya udah dalam nih, udah sampai lapisan dentin, terus biasanya tuh pasien udah mulai kayak ngilu, makan manis atau dingin. Nah, kalau memang indikasi, dicek dulu, nanti bisa dilakukan penambalan pada gigi tersebut. Terus kalau ternyata udah lebih dalam nih, udah sampai saraf, itu harus dilakukan perawatan saluran akar, biasanya lebih panjang dan berulang. Nah, paling akhir kalau memang struktur giginya nih udah banyak yang rusak dan tidak indikasi lagi untuk dilakukan perawatan yang tadi, jalan lainnya yang memang dicabut jadinya giginya. Sebenarnya sayang banget sih, cuma ya itu salah satu termasuk tindakan. Kalau nggak dicabut juga nggak baik ya, karena kan bisa bikin infeksi nanti ke depannya. Pokoknya itu mah kalau misalnya cabut gigi itu udah yang jalan terakhir banget ya dok ya. Ternyata memang complicated ya untuk gigi berlubang itu ya dok ya. Sedangkan ya kita tahu kalau kita tuh ya kadang suka menyepelekan gigi berlubang gitu kan ya dok ya. Aduh, nggak mau lagi deh. Ini udah kerasa banget sih dok sama Onti. Onti udah pernah banget dan memang itu jalan terakhirnya Onti dicabut sih dok. Sayang ya sebenarnya gitu. Cuma ya kalau udah dicabut, step selanjutnya ya bikin gigi sih supaya gigi yang lain juga nggak ikutan rusak gitu. Oke dok, nah kalau langkah-langkah apa saja sih dok ya yang paling efektif untuk mencegah gigi berlubang sejak dini? Mitos atau fakta yang selanjutnya dokter, apakah berkumur dengan air garam bisa menyembuhkan gigi berlubang? Dekat di hati, layanan prima, selalu peduli dengan senyum dan tulus hati untuk sehat kita semua di sini.